Hai, selamat sore Igers hebat di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Khairina dalam podcast IGI. Nah, kali ini saya akan didampingi oleh seorang guru dan juga fasilitator daerah kegiatan POP, Ibu Ningsih Mokodompit. Ibu Ningsih Mokodompit dari SMA Negeri 1 Bolaang. Baik. Nah, ini kita akan mengkulik sedikit nih dari versinya Fasda. Kemarin kita sudah mengulik ya bagaimana versinya Fasnas tentang kegiatan POP IGI di tahun ketiga. Nah, baik. Apa kabar Ibu Ningsih? Ya, baik. Alhamdulillah. Semangat sekali ya, Bu. Ya, semangat. Harus Bu. semangat sharing and growing together-nya. Nah, boleh cerita nih, Bu. Ibu menjadi Fasda pada kegiatan POP ini sudah berapa lama ya, Bu ya? Iya, jadi saya menjadi Fasda khususnya pada kelas kepala sekolah itu sejak pertama POP digulirkan. Ya, kalau tidak salah mulai tahun 2021. Pada waktu itu masih pakai metode daring. Nah, waktu di metode daring ini memang dari sisi positif negatifnya memang ada. Tetapi pada waktu itu para peserta itu semangat. Ya, semua ikut. Sehingga alhamdulillah bisa terlaksana sekalipun pada waktu itu jaringannya putus-putus, tapi tetap jadi. Berarti sudah mengikuti dari tahap 1, dari tahap kedua, sampai sekarang. Nah, boleh dong Bu ya berbagi pengalaman nih. Nah, sebagai Fasda dari tahun pertama itu bagaimana sih gitu ya? Pasti ada kekurangannya, apalagi kita waktu itu di masa pandemi tentunya. Nah, kira-kira ada nggak perbaikan di tahun keduanya gitu? Iya. Jadi pada Fasda tahap 1 itu di masa pandemi itu kan metodenya daring ya. Kalau di metode daring ini ya memang kekurangannya masih banyak ya, keterbatasan terutama jaringan. Nah, kemudian setelah pada Fasda kedua ada peningkatan sedikit karena kita bisa tatap muka seperti itu. Nah, peningkatannya itu kepada kepala-kepala sekolah itu sudah dapat dirasakan di mana mereka sudah mulai paham apa itu penguatan literasi, numerasi, bahkan sampai pengenalan P5. Iya. Karena kalau dilihat dari sisi pemahaman IKM, kan kami SMA yang lebih dulu. Nah, kalau SMP mereka masih kurang informasi mengenai IKM, terutama mengenai penguatan literasi, apalagi sampai ke akun-akun ID belajar. Nah, kalau khusus Kabupaten Bolaang Mongondo, itu penasehatannya, apakah di sekolah Bapak Ibu itu sudah memiliki akun belajar? Mereka bilang belum. Wah, saya bilang berarti ketinggalan SMA yang lebih dulu. Nah, saya bilang Ibu Bapak bisa mengakses IKM apabila sudah ada akun ID belajar yang akan disinkronkan dengan SIM PKB. Maka seluruh informasi mengenai IKM termasuk penguatan literasi, numerasi, dan profil pelajar Pancasila akan didapat di situ. Ya, jadi POP ini sebetulnya sangat-sangat bermanfaat dengan adanya POP yang tadinya sekolah bisa mendapatkan informasi literasi itu hanya sekolah penggerak, tapi sekarang semua mendapat informasi. Iya, benar. Jadi memang kalau kita lihat POP ini sangat membantu sekali. Iya, sangat membantu. Dari 3 program andalan pemerintah ya Bu, dalam khusus kegiatan penggerak pendidikan. Yang pertama itu guru penggerak, sekolah penggerak, dan dengan adanya organisasi penggerak ini otomatis kita bisa lebih menjangkau daerah yang mungkin membantu. Iya, daerah yang mungkin daerah 3T yang mungkin sulit akses untuk sulit akses. Iya, benar. Nah, jadi ini kan sudah kita lihat ya Bu ya, berjalan sudah 2 tahun. Nah, Ibu kan kebetulan langsung kepada guru sasaran. Nah, kalau ini harapan yang Ibu tahu dari pengalaman tahun pertama dengan tahun kedua, harapan guru-guru sasaran itu terutama kepala sekolah nih ya, gitu kan? Karena kan kepala sekolah ini berharap tentunya setelah ada POP guru mereka itu akan mengalami perubahan gitu ya, perubahan mindset, perubahan cara mengajar gitu kan. Nanti impactnya tentu kepada rapot pendidikan kan Bu ya. Nah, kira-kira apa sih yang dititip pesankan gitu kan oleh kepala-kepala sekolah ke Ibu selaku Fasda kepala sekolah? Jadi harapan daripada kepala-kepala sekolah itu dengan adanya POP ini, maka guru-guru itu
dapat merubah dalam gaya mereka memberikan proses pembelajaran kepada anak-anak yang tadinya pembelajaran itu hanya gurunya yang aktif, tetapi dengan adanya POP, semua orientasi pembelajaran itu berorientasi kepada anak-anak. Itu. Jadi istilahnya keunggulan-keunggulan anak-anak itu yang digali. Tidak lagi berpusat kepada guru. Iya, seperti itu. Jadi harapan kepala-kepala sekolah itu setelah selesai POP harus ada lagi lanjutannya. Jadi saya sampaikan kita menunggu lagi dari Kemendikbud. Mereka senang ya, kegiatan ini artinya terjangkau lah, terutama daerah-daerah yang selama ini mungkin agak sulit untuk dijangkau perkembangan atau peningkatan kompetensi guru-gurunya. Oke, baik, itu dari kepala sekolah. Nah, Ibu sendiri kalau ngelihat nih di daerah, menurut Ibu itu apa sih yang perlu dirubah gitu dari guru-guru ya saat ini, terutama guru-guru SD SMP, karena sasaran POP kita kan SD SMP ya Bu. Kira-kira apa sih yang harus kita benar-benar kita rubah, kita ajak berubah gitu ya, bukan mungkin kita ngerubah, tapi kita ajak untuk berubah gitu untuk perbaikan pendidikan tentunya. Jadi memang khusus Kabupaten Bolaang Mongondo ini mindset pendidikan itu yang harus kita rubah itu adalah metode mengajarnya. Ya. Jadi dengan perkembangan munculnya ini IKM, di situ pertama itu guru dituntut harus menguasai IT, harus selalu mengakses. Karena kalau guru gaptek, maka ketinggalan informasi. Nah, seperti itu. Sehingga saat ini dengan adanya perkembangan IKM, adanya penguatan literasi, baru kemudian guru-guru itu harus diminta mengaktifkan akun ID belajar, maka guru-guru itu sudah mulai istilahnya berlomba-lomba mengakses informasi. Jadi memang jelas ya Bu ya, kita lihat di sini sinkronisasinya antara program pemerintah yang mengarah kepada kurikulum merdeka, tentunya dengan mengetahui IKM, PMM itu sebagai wadah untuk persiapan belajar, di mana di dalam PMM kita tahu di situ ada muatan literasi numerasi yang bisa dipakai guru-guru untuk belajar, tentunya kan Bu ya. Nah, baik, ini sangat menarik sekali ya Bu ya, ternyata di daerah juga teman-teman guru punya semangat yang luar biasa gitu ya, untuk mereka bisa meningkatkan kompetensi pendidikannya, walaupun mungkin mereka tidak berada di kota besar gitu, tapi semangatnya tetap luar biasa dan harusnya kita apresiasi, dan mungkin dengan program POP ini kita bisa menjembatani dan mengakomodir itu semua. Nah, terakhir ini Ibu, sebagai Fasda nih ya kan, Ibu udah melalui tahap tahun pertama, tahun kedua dengan berbagai macam kekurangan, evaluasi, perbaikannya. Nah, tahun ketiga nih Bu, dengan apa sih harapan Ibu di tahun ketiga ini, karena ini tahun terakhir ya, tentu kita pengen output dan outcome-nya itu lebih kelihatan gitu, lebih powerful. Nah, kira-kira sebagai Fasda, ini harapan Ibu dan strategi Ibu nanti ini untuk kepada guru atau kepala sekolah sasaran itu seperti apa, boleh? Jadi harapan saya pada tahap ketiga ini itu langsung pada aksi nyata. Jadi saya menginginkan kepala-kepala sekolah itu harus mandiri, harus bergerak cepat, bekerja tidak selalu mengharapkan bawahannya, tetapi ide-ide itu harus dari kepala sekolah, agar supaya pada satuan pendidikan itu kepala sekolah, guru dan siswa itu maju bersama. Jangan hanya guru dan siswa yang menguasai IT, tetapi kepala sekolahnya tidak ya. Pada kemarin-kemarin itu terkadang saya materi yang tidak mau disampaikan pada pada program itu saya sisipkan, misalnya karena saya lebih dulu mendapat informasi barangkali cara buat SKP, PKG, cara melihat raport mutu, itu saya sampaikan kepada kepala sekolah bahwa kepala sekolah harus belajar bagaimana cara menelaah raport mutu, supaya saya katakan kepala sekolah akan tahu mana kurang, mana lebih. Tapi kalau hanya berharap pada operator, itu ibu saya bilang bisa tertipu. Baru terutama saya katakan kepala sekolah harus transparan, terutama pengelolaan dana BOS. Jangan sembunyi-sembunyi kalau membuat program arkasnya. Rapatkan di depan guru-guru bahwa tanya
apa sih kebutuhan? Terutama saya bilang peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah itu harus gesit mengajak guru. Iya, kalian harus rajin mengikuti kegiatan-kegiatan seminar, apalagi di masa-masa pandemi itu rajin-rajin melihat aplikasi yang dibagi. Nah, kalau tidak rajin ikut itu, maka tidak dapat ilmu. Nah, seperti itu saya sampaikan kepada kepala sekolah. Mereka mengatakan, karena saya di samping Fasda Kepsek juga Ketda, aduh Bu Ketda, terima kasih banyak ilmunya yang dikasih. Iya, saya bilang pada prinsipnya IGI itu selalu berbagi. Kalau tidak berbagi berarti bukan IGI. Iya, benar. Nah, jadi saya sih tidak mengajak mereka untuk bergabung, tetapi saya menyampaikan bahwa IGI seperti ini. Kalau mau mendapat ilmu yang banyak, bergabung dengan IGI. Iya, seperti itu. Wah, semangat yang luar biasa, dan tentunya informasi-informasi yang sangat inspiratif sekali ya Bu ya. Ini kedepannya menunjukkan bahwa dimanapun guru-guru sebenarnya memiliki semangat yang sama. Nah, tinggal kita ayo mengakomodir dengan sharing and growing together-nya IGI ini, diharapkan tentunya bisa memfasilitasi kebutuhan guru-guru dalam peningkatan kompetensi. Baik, mungkin ada statement terakhir ini dari Ibu, pesan-pesan nih untuk IGIers di seluruh Indonesia. Jadi harapan saya kepada organisasi yang keren, Ikatan Guru Indonesia. Karena kalau mau dibilang saya masih sangat usia yang baru bergabung di IGI, karena saya bergabung di IGI pada tahun 2020. Tetapi yang saya rasakan itu seperti saya sudah lama di IGI. Maka harapan saya dan harapan titipan dari teman-teman, tahun depan SMA bisa mendapatkan POP seperti itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sehat selalu, tetap semangat, tetap dan semangat juga untuk berbaginya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa selalu pantengin nih podcastnya IGI, penuh syarat informasi dan tentunya menginspirasi. Sharing and growing together. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.